Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Julham Ariandi dengan NIM 210170152 yang berasal dari unit dasar digital A5 dengan dosen pengampu Bu Eva Darnila STMT. Nah, di sini saya akan melakukan penyelesaian soal Carnot Map dan penyederhanaan aljabar boolean dengan kaidah Sum of Product atau SOP. Nah, langsung saja kita masuk ke soal nomor satu. Nah, untuk soal nomor satu yaitu selesaikan soal berikut ini dengan menggunakan penyelesaian key map atau Carnot Map. Dengan Y sama dengan sigma M atau midterm dengan data 0, 16 ditambah D yaitu don't care dengan data 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, langsung saja kita melakukan penyelesaiannya. Nah, pertama kita buat dulu Carnot map-nya. Nah, di sini kita akan membuat dua Carnot map. Mengapa kita membuat dua Carnot map? Karena kita menggunakan 5 variabel. Nah, dengan Carnot map 1 itu dengan variabel A sama dengan 0 dan Carnot map yang kedua ini A sama dengan 1. Nah, langsung saja kita masukkan variabelnya itu BC, DE. Nah, untuk selanjutnya kita akan masukkan di DE itu 00, 01, 11, 10. Begitu juga dengan variabel BC-nya. 00, 01, 11, 10. Nah, mengapa bisa terjadinya 0001 1110 ini? Nah, jadi 00 ini diambil dari D aksen, E aksen, dan 01 ini dari D aksen E, dan 11 DE, dan 10 itu DE aksen. Nah, begitu juga dengan variabel BC. B aksen, C aksen, B aksen C, BC, BC aksen. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengurutkan tabel Carnot map ini. Nah, gimana caranya? Yaitu caranya kita mencari dengan angka biner. Nah, di sini kita memulainya dengan angka 0 yang ada di variabel A ini. Nah, selanjutnya di variabel A ini. Nah, selanjutnya kita gabungkan dengan 0 dan B aksen C aksen 00 dan D aksen E aksen 00. Nah, maka akan jadi angka 0. Nah, begitu juga dengan tabel yang di sampingnya. Kita masukkan 0, 00, 01. Maka akan menghasilkan angka 1. Nah, untuk tabel selanjutnya 00, 00, 11. Maka akan menghasilkan angka 3. Nah, begitu juga dengan tabel selanjutnya. 0, 0, 00, 10. Maka akan menghasilkan angka 2. Nah, dan seterusnya. Ada 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, 10. Nah, untuk Carnot map untuk Carnot map satunya lagi nih caranya sama. Namun di sini kita
memulai dengan angka 1. Nah, untuk memulainya kita dengan angka 1, yaitu kita cari dengan 1, 0, 0, 0, 0. Maka akan menghasilkan angka 16. Nah, begitu juga dengan tabel di sampingnya. 1, 0, 0, 0, 1. Maka akan menghasilkan angka 17. Nah, begitu juga dengan tabel selanjutnya. 1, 0, 0, 1, 1. Maka akan menghasilkan urutan nomor 19. Nah, dan selanjutnya pun sama caranya. Dengan urutan 18, 20, 21, 23, 22, 28, 30, 32, 31, 24, 25, 27, dan 26. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan data yang ada di sigma midterm, yaitu 0 dan 16. Maka kita masukkan di sini, di tabel ini. Dan di tabel 16 di sini. Nah, jadi midterm itu kita menulisnya dengan angka 1. Nah, kalau maxterm baru angka 0. Nah, langsung saja kita tulis 1 dan nah, untuk selanjutnya kita tambah dengan don't care dengan data 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, untuk don't care ini sendiri bisa jadi dia sifatnya fleksibel, bisa jadi 1 dan 0. Bisa jadi 0. Nah, kita tulis di urutan 17. Nah, untuk simbolnya sendiri itu adalah X. Nah, di 18, 19, 20, 21, 23, 22. 22, 23. Nah, untuk don't care ini sendiri, saya akan menjelaskannya lebih detail. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, permisalan kita akan menaruh don't care-nya itu di tabel 17, 19, 18, 20, 21, 23, 22. Nah, untuk angka satunya kita akan letakkan di tabel nomor 16. Nah, jadi misalkan seperti ini, don't care yang berada di tabel 17, 19, 18, 20, 21, 23, 22 ini akan menjadi 1. Nah, jadi kalau menjadi 1 kita akan bisa menggabungkannya keseluruhan. Nah, tetapi jika ada angka 1 di tabel 24. Nah, maka tabel 16 dan 24 nih bisa digabungkan menjadi 1. Nah, seperti ini. Jadi, untuk don't care yang di tabel 17 ini dan yang lain, nah, akan menjadi 0. Nah, begitu.
Nah, untuk selanjutnya kita akan menggabungkan yang ada di tabel nomor yang dia tabel 0 ini dengan tabel 16. Otomatis tabel 17, 19, 18, 20, 21, 23, 22 ini akan menjadi 0. Nah, setelah itu kita akan mengeluarkan variabelnya yang di kita Carnot map A sama dengan 0 ini. Dengan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Nah, untuk yang kita Carnot map yang A sama dengan 1 ini kita keluarkan A, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggabungkannya dengan Y sama dengan B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Dalam kurung A aksen ditambah A. Nah, untuk A aksen dengan ditambah A ini kita bisa menghapusnya, menghilangkannya. Nah, jadi Y sama dengan B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Nah, untuk soal selanjutnya itu selesaikan persamaan berikut ke dalam bentuk penyederhanaan secara aljabar boolean dengan kaidah sum of product atau SOP dengan Y sama dengan A aksen, B aksen, C aksen ditambah A, B aksen, C aksen ditambah A, B, C aksen ditambah A aksen, B aksen, C ditambah A, B aksen, C tambah A, B, C. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat tabel kebenarannya. Nah, untuk tabel kebenaran itu 3 variabel karena di sini emang 3 variabel. Oke, langsung aja kita buat tabel kebenarannya. Dengan isikan A, B, C. Untuk selanjutnya kita akan mengisikan A sama dengan 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Dengan B 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Dan C 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan membuat tabel Y, yaitu hasil. Nah, untuk tabel Y ini kita akan mengisinya dengan cara melihat soal ini. Nah, untuk di sini kita akan memasukkan ke tabel hasil ini A aksen, B aksen, C aksen. Nah, untuk tabel ini kita akan mengisikannya di tabel pertama ini. Nah, dengan angka 1. Nah, untuk selanjutnya itu A, B aksen, C aksen. Nah, kita akan mengisikannya di tabel ini. Nah, untuk selanjutnya A, B, C aksen. A, B, C aksen. Nah, kita dapat mengisikannya di sini. Nah, selanjutnya itu ada A aksen, B aksen, C. Nah, langsung kita isikan di sini. Nah, untuk selanjutnya itu ada A, B aksen, C. Nah, kita akan mengisikannya di sini, tabel ini. Nah, untuk selanjutnya itu A, B, C. Itu berada di tabel paling bawah. Nah, langsung kita isikan. Nah, untuk tabel yang kosong ini, kita dapat mengisikan dengan angka 0. Nah, langsung kita isi.
Nah, untuk selanjutnya itu kita mencari sigmanya dengan Y sama dengan sigma M atau midterm. Nah, untuk cara mencarinya kita melakukan convert angka binar ini ke desimal. Nah, langsung saja 0001, maka akan dapat hasil 0. Selanjutnya itu 0011 akan mendapatkan 1. Lalu 1001. Nah, maka akan mendapatkan 4, baru 1011. Maka akan 5, lalu 1101. Maka akan mendapatkan angka 6, dan yang terakhir itu 1111. Mendapatkan angka 7. Nah, untuk yang langkah selanjutnya itu kita bisa masukkan Y sama dengan A aksen, B aksen, C aksen ditambah A aksen, B aksen C ditambah A, B aksen, C aksen ditambah A, B aksen C ditambah A, B, C aksen ditambah A, B, C. Nah, untuk ini, untuk pada langkah ini, dari mana kita dapatkan? Jadi, ini kita dapatkan dari sini. Tabel ini. Untuk permudahnya kita akan lebih jelas lagi, lebih detail. Nah, untuk A aksen, B aksen, C aksen itu hasilnya dari sini. Nah, untuk A aksen, B aksen, C. Nah, itu dari sini. Nah, begitu juga dengan yang ini, dan ini. Kalau ini kita sini, dan yang ini ke sini. Nah, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan hukum distributif pada A aksen, B aksen, C aksen ditambah A aksen, B aksen, C. Maka kita akan masukkan Y sama dengan A, B aksen dalam kurung C aksen ditambah C. Di sini juga kita akan melakukan hukum distributif ditambah A, B aksen, C aksen ditambah C. Nah, untuk yang di sini pun sama juga melakukan hukum distributif dengan ditambah AB dalam kurung C aksen ditambah C. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan hukum komplement. Nah, pada C aksen dan ditambah C ini. Nah, yang menghasilkan A aksen, B aksen dalam kurung 1. Nah, untuk selanjutnya ditambah A, B aksen dalam kurung 1. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ditambah AB dalam kurung 1. Nah, langsung saja kita sederhanakan. Y sama dengan A aksen, B aksen ditambah
A B aksen ditambah AB. Nah, selanjutnya kita lakukan penyederhanaan lagi dengan Y sama dengan B aksen dalam kurung A ditambah A aksen ditambah A. Nah, sudah dapat seperti ini kan? Kita lakukan lagi hukum komplement. Nah, dengan masih. Salah, maaf, salah. Jadi ditambah A. Nah, selanjutnya itu kita sederhanakan lagi dengan komplement ini. Dengan hukum komplement. Dengan Y sama dengan B aksen dalam kurung 1 ditambah AB. Nah, maka akan menghasilkan B aksen ditambah AB. Nah, sampai sini kita akan melakukan hukum penyebaran. Nah, dengan Y sama dengan B aksen ditambah A. Nah, sampai sini sudah selesai. Nah, maka ini hasilnya. Penyederhanaannya. Sekian penyelesaian UAS dasar digital dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.